Oke. Kalau ngomong nanti malah jadi nggak usah dipanggil teman-temannya ya. Jangan ya. Ya boleh. Boleh tetap dipanggil teman-temannya. Boleh aja. Jangan ada. Oke, semua 15 Depan Bu, sini duduk, langsung duduk di depan. Gimana panitia? Kita sudah boleh mulai door prize-nya atau belum? 5 menit lagi, oke. 5 menit lagi. Produksi kelas 1 mana? Tepuk tangannya dong. Oke. Oh, segitu. Produksi plan 2? Oh, cuma 2 orang. Oh, masih kerja. Oh, yang SIM satunya? Oh, udah berdua, nggak apa-apa. Yang mewakili dulu. Oh, iya. Coba yang lain ya. Dari departemen saya nih. HRGA mana HRGA? Ya, saya udah tepuk tangan sendiri. Oke, coba dari departemen kamu mana? Ada R&D. Tepuk tangan semuanya. ada 1 orang Randy. Kita coba dari mana lagi? Dari HSE mana HSE? Wih, walaupun cuma 3 orang tapi hampir mewakili sih. Semuanya datang ya. Iya, itu. Siapa lagi? Engineering mana nih suaranya? Engineering tak melupakan. Oke. Oh, ada 1. Ada 1. Siapa lagi? Dari QA. QA mana QA? Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa ini kita bisa berkumpul bersama-sama karena jarang ya, baik plan 1 atau plan 2, SIP 1 atau SIP 2 atau SIP 3 kita bisa berkumpul. Saya mau ngecek dulu nih, ada anak SIP apa yang datang lagi? Ada? Mana? Wih, luar biasa keren. Kira-kira nih panitia hari ini ada berapa orang acaranya? Karena menurut saya momen ini momen yang luar biasa. Karena dengan hari ini kita bisa berbagi kebahagiaan, kita juga bisa saling ketemu satu sama lain. Direksi Manajemen PT Seri NSC Indah dan DRI dan juga Inisian aktif dan seluruh peserta jemaah yang hadir pada hari ini, bagaimana kabarnya sore hari ini? Kurang kompak. Beberapa bulan yang lalu saya diundang di Padang, Makassar, Bangka Belitung. Kemudian insya Allah tahun ini untuk Asia Tenggara hadirin. Ketika saya mengisi kajian pelatihan di sana dan tanya kabar jamaah, ternyata dijawabnya bukan hanya dengan ucapan saja, tapi juga dengan gerakan. Gerakannya cukup unik seperti ini. Alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap. Bisa? Bisa Bu? Baik, bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya maklum harus diulangi beberapa kali. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jepang, di Jepang itu air mancur itu senyum. Kalau Rasulullah itu namanya tabassam. Jadi ternyata senyum yang baik dan benar ada polanya hadirin seperti ini. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 2 jam. Sampai isya kita nyengir ya. Tahan 2 detik saja hadirin. Boleh ikuti gerakan saya karena Allah siap. Alhamdulillah. Bahagia, mantap. Bisa mandiri, bisa. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Bahagia. Kompak setelah diancam ya.
Woi, ada jamaah bapak-bapak yang masya Allah seperti ini tadi ya. Bahagia. Itu bukan bahagia menghormati ustaz itu namanya ya. Hai, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dalam keadaan takwa, yang telah menghimpun hati dan jiwa kita di apa yang penuh keberkahan di dalamnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan haflah ini Allah angkat sebagai raudhah min riyadil jannah, amin. Taman surga Allah Subhanahu wa taala, amin. Salam dan salam kepada baginda Habibana Muhammad, aswat terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek i'tiqadiyah, akidah, aspek ubudiyah, aspek muamalah, dan aspek-aspek yang lainnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberjumpakan dengan beliau di surga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, pengen masuk surga? Jawab dengan jujur. Kalau nanti ibu-ibu yang hadir di sini masuk surga, amin. Pengennya dengan suami yang sama atau ganti? Sabar Pak, sabar. Yang ditanya ibu dulu Pak. Nanti ada giliran hadirin. Saya tidak sedang bercanda Bu. Nanti kita ambil hikmahnya hadirin ya. Baik. Kalau nanti ibu-ibu masuk surga, amin. Pengennya dengan suami yang sama atau ganti? 90% ibu-ibu sama, 10% ganti. Tapi memang mayoritas kalau ibu-ibu istiqomah Pak. Ibu-ibu komitmen pengen sedunia sesurga bersama saya. Beda tenang Pak hadirin ya. Nanti saya bapak tanya. Itu kalau ibu-ibu yang ditanya. Tapi kalau bapak-bapak yang ditanya, saya curiga. Pak, kepengen masuk surga? Kalau nanti bapak masuk surga, amin. Pengennya dengan istri yang sama atau ganti? Bapak berani karena sedang di sini. Ganti. Kalau sedang di rumah, iya mah, bapak yang salah. Masya Allah. Tapi hadirin, itu tidak jadi soal. Yang jadi soal bagaimana caranya agar nanti keluarga kita masuk surga sekeluarga. Karena itu adalah visi dan misi kita sebagai seorang keluarga. Tentu semuanya pengen masuk surga sekeluarga, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, ini sampai isya, sampai subuh hadirin. Sampai subuh. Boleh, karena Ramadan ini adalah bulan berbagi. Ternyata bukan hanya spiritual dimension, tapi ternyata ada social dimension juga. Boleh angkat satu tangan kanannya yang tinggi hadirin. Karena Allah, kita berbagi kebaikan dengan sahabat kita. Sifat tangan kanannya di pundak sahabat yang paling kanan. Masya Allah. Lihat nih pemimpin kita di perusahaan juga ikut ya. Alhamdulillah, rendah hati beliau-beliau. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur, amin. Peraturannya seperti ini hadirin. Ini kan menjelang sore Pak, biasanya ngantuk ini. Saya berdoa, hadirin aminkan sambil pijit-pijit. Berikan pijitan yang terbaik. Bisa jadi pijitan sore hari ini adalah pijitan yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan panjang umur ya. Kita mulai, siap? Ya Allah,
belum selesai. Astagfirullahaladzim. Sabar, Ramadan nanti kesabaran. Ya Allah, mudah-mudahan sobat ilmu pijat hari ini panjangkan umurnya, berkahkan rezekinya, keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, ditambah banyak pula anak-anaknya. Jangan, ini senang hari Pak ya. Yang punya amanah finansial, hutang segera selesai hutangnya. Kenceng semua ya. Baik, karena sering secara vertikal kepada Allah tidak, tapi ternyata Rasul disebut Al-Amin karena aspek sosialnya. Beliau saat berdagang bisnis Pak, beliau juga pembisnis pedagang. Jadi beliau dagang di Mekah, Bapak Ibu. Ketika itu ada orang Yaman mau umroh Pak, sudah datang ke Mekah mau umroh, tiba-tiba lihat dulu belum jadi Rasul. Siapa nama masmu? Ana Muhammad. Saya Muhammad. Ah Muhammad. Anta tajir? Nah, saya pedagang di sini, saya pedagang. Oh kamu dagang apa? Dijelaskan satu-satu. Oh saya tertarik nih. Saya beli satu ini ya, tapi saya mau umroh dulu kata orang Yaman. Mau umroh dulu. Setelah umroh saya kesini lagi, jangan kemana-mana lagi ya. Sebelum aku datang ke sini kau jangan kemana. Tiba-tiba hadirin, orang Yaman tadi selesai umroh lupa Pak, lupa Bu, gak mampir ke Muhammad, langsung pulang ke Yaman. Dulu Pak sebelum ada pesawat dari Yaman ke Mekah itu 1 minggu, pulang lagi dari Mekah ke Yaman 1 minggu, jadi 2 minggu. Maka orang Yaman tersebut pas sampai di rumah kayaknya ada sesuatu yang ketinggalan. Oh Muhammad, gak mungkin, mustahil ada seorang manusia yang datang sudah ketinggalan 1 minggu. Kalau saya 1 minggu kesana lagi berarti 2 minggu Pak Bu ya, berarti pasti Muhammad itu sudah gak ada kayak gak mungkin. Ya sudah saya coba untung-untungan datang lagi pergi lagi dari Yaman ke Mekah Pak. Hebat hadirin, ternyata apa yang Muhammad masih ada di tempat yang sama, dalam kondisi yang sama, jualan yang sama. Sampai orang Yaman tadi kaget. Masya Allah, Anta Al-Amin, Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Sampai disebarkan ke seluruh penjuru di Arab, jazirah Arab. Wahai masyarakat Arab, Muhammad di sini ada Al-Amin, Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Allah, ternyata gelar Al-Amin, amanah, berintegritas tinggi Nabi Muhammad itu bukan dari aspek spiritualnya, tapi dimensi sosialnya, kerjanya yang amanah. Maka mengajarkan kepada kita untuk amanah, berintegritas tinggi. Yang terakhir, karena ini 1 jam, biasanya 3 jam Pak ya. Alhamdulillah, ada kaidah ulama hadirin, kasratul misas tumidul ihsas. Kata ulama seperti ini, banyaknya berinteraksi itu dapat menghilangkan sensitivitas, menghilangkan rasa. Bapak Ibu sudah menikah, ada yang sudah 10 tahun menikahnya. Jawab Pak, Bapak menikah 5 sampai 20 tahun ya. Kira-kira kadang-kadang ada tidak satu momentum Bapak itu bosan terhadap istri? Pernah tak pernah? Tiba-tiba rasa itu hilang, tiba-tiba merasa rumput tetangga lebih hijau. Pernah Pak? Itu rumah tangga dengan suami sudah tahunan. Pernah tidak suatu ketika ibu itu Masya Allah merasa rasa terhadap suami itu tiba-tiba berkurang, atau kadang-kala Ustaz aku bosan dengan suamiku? Pernah tidak Bu?
tidak jauh, bukan pernah tapi sering. Nah, maksudnya apa hadirin? Ini khawatir bahwa ini terjadi. Baik, satu lagi berarti. Ini cadangan ya. Masya Allah. Nah, khawatirnya apa hadirin? Khawatirnya kata ulama, rasa ini, kaidah ini terjadi kepada kita saat Ramadan tiba. Kenapa? Karena kita sering jumpa dengan Ramadan. Betul tidak Pak? Ada yang sudah 10 tahun, yang usia 60 tahun berarti sudah 60 kali jumpa dengan Ramadan. Yang usia 40 tahun berarti sudah 40 tahun jumpa dengan Ramadan. Khawatirnya apa? Khawatirnya merasa Ramadan biasa-biasa saja Ustaz. Pagi-paginya kita puasa, betul? Sampai petang maghribnya kita buka, malamnya kita sholat taraweh, sebelum subuh kita sahur. Biasa-biasa aja kayak gitu Ustaz, gak ada yang spesial. Ini dikhawatirkan ulama. Padahal kata Nabi hadirin seperti ini, Rahima al-bu'atin al-rajulin, kata Rasul, celaka seorang hamba. Siapa yang celaka ini? Kata Rasulullah kepada Jibril, dakhala alaihi Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, kita beribadah di bulan Ramadan, Ramadan meninggalkan kita, tapi ternyata dosa kita belum ditanggalkan, dosa kita belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa kata Nabi hadirin, ini the secret of Ramadan, ada rahasia tentang Ramadan. Jadi kenapa Jibril sampai bersumpah seperti itu diaminkan oleh Rasulullah? Karena apa? Karena setiap detik di bulan Ramadan ini menghadirkan ampunan. Ustaz, betul kata Nabi yang pertama hadirin, mensoma isiannya, kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, di malamnya mensoma, siapa yang berdiri beribadah, tarawih, tahajud, baca Quran dan lain sebagainya di bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan, dengan apa? Iman wahtisabah, mengharapkan ridha Allah. Apa kata Nabi? Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita yang telah berlalu. Alhamdulillah. Tapi ada satu hadis lagi hadirin, ini penting. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal 'atas. Apa hadirin? Wal 'atas, bukan wal 'atas. Jadi kata Nabi seperti ini, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju'i wal 'atas, kecuali lapar dan haus hadirin. Jadi nanti pas yaumil akhir nanti dihisab seakan-akan, ya Allah, kayaknya aku masuk surga lewat tabur rayyan ya Allah, pintu bagi orang-orang yang ahli puasa ya Allah. Kata Allah, ya ibadi, hambaku, sungguh setiap puasamu di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya tidak aku terima satu hari pun. Na'udzubillah wa na'ud. Kenapa demikian Ustaz? Ini ada rahasianya. Ternyata kita banyak berpuasa, kata Nabi, tapi tidak dengan ilmunya. Contohnya apa? Contoh hadir saya tanya, yang membatalkan puasa ada berapa diri? Makan minum batal tidak? Nelan air udang batal tidak? Hati-hati. Nelan air udang bisa batal. Syaratnya yang pertama, air ludahnya air ludah tetangga.
Ustaz, saya haus, saya capek. Katanya air udah gak batal, sudah saja air udahnya masukin ke gelas. Sudah penuh, bismillah. Jangan dibayarkan dulu ya. Nah, ternyata banyak yang berpuasa tapi tidak dengan ilmunya. Itu dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kenapa nanti hadirin? Kata Nabi, as-sawmu li, as-syamu li wa ana ajzibi. Ini kata Allah. Nanti puasa ini untukku kata Allah dan aku yang memberikan pahalanya. Ada yang dapat 100%, amin. 90%, amin. 20%, amin. Ada yang minus juga, amin. Jangan amin minus. Hati-hati. Nah, ternyata hadirin, kita kadang-kadang cenderung fokus kepada spiritual dimension, kepada ibadah spiritual saja. Dalam bahasa saya namanya ibadah vertikal kepada Allah. Padahal Ramadan mengajarkan kepada kita tentang ibadah social dimension, tentang ibadah horizontal kepada sesama manusia. Salah satunya yang dihadirkan di sini, masya Allah, saya bahagia lihatnya Pak Dir ya, masya Allah. Ternyata bukan hanya buka bersama, tapi juga berbagi dengan anak-anak tercinta, masya Allah. Tepuk tangan untuk Rosalin ya. Karena ini pun dilakukan oleh Rasulullah. Rasul kalau datang bulan Ramadan rajin berbagi, berbaginya ditambah berkali-kali lipat. Dan insya Allah yang melakukan itu baik perorangan ataupun perusahaan, insya Allah perusahaannya lebih berkah dan maju, amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, social dimension bukan hanya tentang berbagi saja hadirin, tapi aspek kinerja juga. Jangan sampai Ustaz lagi puasa kerja jadi gak semangat. Ustaz lagi puasa kerja jadi banyak tidurnya. Tidak hadirin, tidak. Ternyata puasa itu Ramadan mengajarkan berbagai hal. Di antaranya yang pertama, Ramadan mengajarkan mujahadah. Apa hadirin? Mujahadah. Apa itu mujahadah? Manajemen emosi, manajemen hati, ngelatih kesabaran kita Pak Bu, ngelatih emosi kita. Ibu punya suami Bu, pernah marah kepada suami? Angkat tangannya yang pernah marah kepada suami, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan bukan pernah tapi sering. Dan Bapak kita nih jangan ketawa-ketawa saja Pak. Coba angkat tangannya yang pernah menjadi korban kemarahan istri. Saya ada tips. Ini biasanya saya sampaikan ketika saya seminar di perusahaan. Namanya seminar bahagia bekerja, bahagia berkeluarga. Tapi saya sampaikan di sini, boleh angkat tangannya hadirin yang pernah dimarahi oleh istrinya. Tapi angkat tangan sekarang mau. Apa boleh Pak yang di sana dulu Pak? Pak sini Pak. Nanti doa resnya dari panitia ya. Oh tiap hari. Namanya siapa? Coba. Bapak pernah dimarahi istri? Pernah. Ini ada tips bagaimana cara menaklukkan seorang istri yang sedang marah. Ini rahasia antara para suami saja. Ibu-ibu jangan dengarkan ya. Pak Joko mau jadi istri saya, mau jadi suami saya Pak. Mau jadi istri saya, mau jadi suami saya Pak. Apa tahu apa? Memang saya lucu ya Pak. Kayak gini Pak maksudnya. Ini maklum tidak jihad dulu Pak.
Jadi Pak Joko, kita akan praktek bagaimana menaklukkan seorang istri yang sedang marah. Oke. Pak Joko mau jadi istrinya, mau jadi suaminya. Biar enak marahinnya. Baru kali ini saya di-prank oleh jamaah. Coba sini. Manggilnya apa? Manggil ke suami apa Pak? Istri apa? Coba marahin saya, marahin saya. Ayah, tadi masak sih kenapa nggak dicetek? Itu kenapa? Itu bukan marah, itu informasi. Saya pelatih public speaking hadirin, jadi ada oktav-oktavnya Pak Joko. Jadi gini, kalau tadi kenapa? Nasinya kurang panas loh, itu informasi. Kalau marah satu oktav sobat ini, ayah yang salah. Gitu Pak? Naik lagi satu oktav, kurang tegas teruskan. Ayah yang salah. Boleh lagi Pak? Naik lagi. Tiga oktav. Ayah yang salah. Sampai keempat, Cikarang ini ketahuan. Baik, berarti Bapak harus jadi suami dulu. Jahil. Bapak ya? Mas siapa curhat? Ayah yang salah. Bingung dah. Ini hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ketika seorang suami berkata salah apapun, al-mar'am kal-mir'ah, perempuan itu ibarat cermin. Ketika cermin pecah, maka bisa digabungkan kembali tapi golesannya masih terlihat. Maka ketika perempuan menangis, marah, mereka bukan hanya histeris tapi historis Pak. Jadi ketika ada suami bertanya salah apa, secara tidak langsung memancing kesalahan suami dari awal nikah sampai sekarang, itu masih terkoneksi di alam bawah sadarnya Pak. Satu bulan kita dikomelin gitu. Jangan begitu Pak ya jawabnya. Jangan dulu Pak. Ini waktunya singkat hadirinnya, jadi lebih cepat lagi. Ayah. Ya sudah, skripnya yang sama saja biar gampang. Ayah yang salah. Ayah yang salah. Ini jawabnya seperti para suami. Ini penting sekali. Iya saya. Ayah yang salah. Komentar lagi deh. Tenang Pak Joko, saya normal. Jangan berusaha ya. Ayah yang salah. Jangan. Ikuti saya Pak. Tahu nggak? 15 tahun yang lalu kau menyakiti hatiku sakit. Tahu nggak? 15 tahun yang lalu kamu sakit dan aku sakit. Para suami jawabnya seperti ini. Ini sebelum saya jawab, Bu. Ada tidak suami ibu di rumah yang jawabnya kayak tadi? Iya saya. 15 tahun yang lalu aku menyakiti hatimu. Salahnya di mana? Tahu nggak salahnya apa? Tahu nggak salahnya apa? Tidak tahu. Pokoknya aku yang salah. Nah, para suami ini penting sekali dan ini sudah banyak yang mempraktekkan berhasil. Setelah itu gunakan 5 jari, itu namanya pengkondisian. Emosional chemistry suami dan istri dibangun kembali Pak.
suami yang lembut seperti itu, ternyata romantis seperti ketika ibu sedang panas-panasnya, kira-kira ibu malu tidak? Malu katanya, Pak, berhenti. Kalau kita seperti ini, ayah yang salah, kamu yang salah. Karena bapak, anak kita gak lulus SD. Kan bapak memang kurang cari nafkah, kamu ngapain aja di rumah? Oh, akhirnya apa? Api dengan api akhirnya kebakaran. Konsepnya seperti ini, hadirin muda. Ketika seorang perempuan menjadi api, maka suami harus menjadi air. Ketika suami jadi air, maka istri harus jadi air. Ini gunakan 5 jari sakti namanya, hadirin. 5 jari seperti ini. Sini sayang, sini ayah yang salah. 9. Tarik nafas dulu banyak-banyak. 90% perempuan, seorang istri yang diperlakukan lembut oleh suaminya seperti tadi, maka mampu memaafkan suaminya. Ustaz, 10%-nya gak mempan. Tapi tenang saja Pak, saya punya jurus pamungkas. 10% ini selesai dengan jurus pamungkas ini. 5 jari saktinya bukan tangan kosong, tapi harus ada yang dipegang. Pegang apa, Bu? Duit. Harus pegang. Warnanya apa, Bu? Selamat datang di kehidupan nyata, Bapak-bapak. Ustaz, perempuan matre bukan. Seorang istri bukan materialistis tapi realistis. Hidup perempuan. Maaf bapak-bapak, saya pun nanti gak bisa jadi pulang nih. Hidup bapak-bapak. Sudah Pak, terima kasih Pak Jokowi. Hati-hati di perjalanan masyarakat. Sebelah sini Pak. Itu yang pertama, namanya mujadalah, manajemen emosi. Maka saat Ramadan tiba, kita sama-sama manage emosi kita. Jangan suka marah-marah, tunda dulu, nanti habis awal baru marah lagi. Oh jangan juga ya. Terus latih kesabaran kita. Maka itu dapat diimplementasikan dalam kinerja kita, hadirin. Apa implementasinya? Ustaz, saya berpuasa sabar. Implementasikan dalam kinerja kita. Apa implementasinya? Ustaz, lagi banyak deadline, sabar. Lagi banyak job, sabar. Kadang-kadang terasa overload, Ustaz, sabar. Ada target-target, sabar. Tuntaskan itu semua. Itu yang pertama. Ramadan melatih kita untuk bermujadalah, manage emosi kita, termasuk sesuai tema kita hari ini. Bersihkan hati kita. Jangan sampai kita punya beberapa penyakit, Pak Dir. Saya ada program baru namanya Masinis. Ibu bapak tahu Masinis? Masinis itu di depan manis, di belakang sinis. Ibu, kata teman ibu, Masya Allah Bu, cincinnya mincing sekali dengan kulit ibu, inner beauty-nya memancar Bu, Masya Allah, cantik. Di depan ibu, di belakang lagi kumpul sama bestinya. Tahu nggak? Itu namanya masinis, Pak. Itu namanya berburuk sangka. Itu namanya penyakit hati, kotor hati. Hati-hati. Dan jika ada di antara kita yang kotor hatinya, berburuk sangka kepada atas,
untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan sempurna. Oleh karena itu kita akan praktek memanage emosi kita. Kalau kajian-kajian banyak Pak, teori-teori banyak, saya ngisi di mana pun ya. Kemarin juga 2 hari lalu ngisi di 2 perusahaan Pak ya. Saya pasti ada prakteknya. Agar apa? Agar nanti langsung dipraktekkan baik untuk pekerjaan kita ataupun untuk kehidupan kita di rumah. Ada cara untuk membuktikan bahwa di sini insya Allah tidak ada jamaah yang punya penyakit masinis. Caranya seperti apa? Boleh Bapak Ibu cari pasangan berhadap-hadapan. Cari pasangan berhadap-hadapan boleh. Yang tidak mau berarti ada something wrong. Hati-hati. Kelihatan berarti ya. Berhadap, Masya Allah, coba lihat hadirin pemimpin-pemimpin kita itu, Masya Allah. Coba lihat, alhamdulillah. Sekarang sudah ada pasangannya Bapak, sudah pegang tangan sahabat kita. Kalau megang seperti ini namanya ijab kabul. Astagfirullahaladzim. Ada yang seperti ini lagi lomba panco ya. Ada yang seperti ini lagi lomba viral ya. Nanti viral ya. Sorry Pak. Nah, dipegang Pak, dipegang karena terima kasih Pak ya. Dipegang. Masya Allah, ternyata jamaah di masjid ini lembut-lembut hatinya, ya, lembut-lembut hatinya, bersih-bersih hatinya. Baik, sekarang kita coba praktekkan. Coba, ini buktikannya. Coba tatap mata sahabat kita 10 detik. Nah, sekarang ikuti kata-kata saya ini untuk menghilangkan masinis itu tadi ya. Ikuti kata-kata saya, sahabatku, terima kasih sampai detik ini engkau selalu menjadi belahan hidupku. Aku mencintaimu. I love you so much. Semoga bukan hanya kita dikumpulkan di perusahaan ini, tapi Allah juga bersamakan kita di surga. Peluk dengan erat. Peluk seakan-akan ini adalah bukan yang terakhir kali. Alhamdulillah. Baik. Bahagia hadirin, bahagia. Kita ambil lagi esensinya. Ternyata Ramadan ini mengajarkan kepada kita manajemen emosi, manajemen kesabaran. Yang kedua adalah social dimensionnya. Ternyata Ramadan ini mengajarkan kepada kita tentang integritas, integriti, kejujuran, amanah. Contohnya seperti apa, Bu, Pak? Kalau kita gak jujur, kita mungkin puasa ketika kita beramai-ramai di sini, tapi lagi sendirian mokel. Bapak Ibu tahu mungkin untuk bahasa anak muda zaman sekarang kan mokel ya. Bukan Pak. Atau misalkan saat ini kita Masya Allah sholih, tapi ketika sendirian kita bermaksiat. Hati-hati, jika bukan karena integritas kita, karena tahu bahwa kita ternyata dipandang, dilihat oleh Allah, maka kita tidak mungkin berpuasa pada hari ini, baik ketika
bersama-sama ataupun ketika sendirian di rumah. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita tentang integritas. Mau ada atasan, mau ada rekan kerja, atau tidak ada siapapun di kantor, aku profesional, aku amanah, aku sudah dipercayakan oleh Tuhan, oleh Rohku untuk bekerja di sini. Jadi aku harus mencintai pekerjaan ini. Ustaz, aku belum cinta terhadap pekerjaan ini. Kalau belum cinta terhadap pekerjaan ini, belajarlah untuk bekerja dengan cinta. Karena ibadah, Pak. Masya Allah hadirin, Bapak Ibu datang ke sini sedang berpuasa, misalkan yang berpuasa, maka Masya Allah jika niatkan karena Allah, satu langkah, dua langkah menuju tempat kerja kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ada kata Nabi, satu dosa yang sulit diampunkan kecuali dengan bekerja. Lelahnya kita bekerja mencari nafkah, itu satu pertama. Ada satu kisah menarik, Pak. Rasul itu ternyata disebut Al-Amin bukan karena aspek spiritualnya, bukan karena spiritual secara vertikal kepada Allah, tidak, tapi ternyata Rasul disebut Al-Amin karena aspek sosialnya. Beliau saat berdagang bisnis, Pak, beliau juga pembisnis pedagang. Jadi beliau dagang di Mekah, Bapak Ibu. Ketika itu ada orang Yaman mau umroh, Pak. Sudah datang ke Mekah mau umroh, tiba-tiba lihat dulu belum jadi Rasul. Siapa nama Masmu? Ana Muhammad. Saya Muhammad. Ah, Muhammad. Anta tajir? Nah, saya pedagang di sini, saya pedagang. Oh, kamu dagang apa? Dijelaskan satu-satu. Oh, saya tertarik nih. Saya beli satu ini ya, tapi saya mau umroh dulu, kata orang Yaman. Mau umroh dulu. Setelah umroh saya kesini lagi, jangan kemana-mana lagi ya. Sebelum aku datang ke sini, kau jangan kemana. Tiba-tiba hadirin, orang Yaman tadi selesai umroh lupa, Pak. Lupa, Bu. Gak mampir ke Muhammad, langsung pulang ke Yaman. Dulu, Pak, sebelum ada pesawat dari Yaman ke Mekah itu 1 minggu. Pulang lagi dari Mekah ke Yaman 1 minggu, jadi 2 minggu. Maka orang Yaman tersebut, nah, pas sampai di rumah kayaknya ada sesuatu yang ketinggalan. Apa? Oh, Muhammad. Gak mungkin, mustahil. Mustahil ada seorang manusia yang datang sudah ketinggalan 1 minggu. Kalau saya 1 minggu ke sana lagi berarti 2 minggu, Pak, Bu ya. Berarti pasti Muhammad itu sudah nggak ada, kayak nggak mungkin. Ya sudah, saya coba untung-untungan datang lagi pada dia, pergi lagi dari Yaman ke Mekah, Pak. Buat hebat hadirin. Ternyata apa yang lihat Muhammad masih ada di tempat yang sama, dalam kondisi yang sama, jualan yang sama. Sampai orang Yaman tadi kaget. Masya Allah, Anta Al-Amin, Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Sampai disebarkan ke seluruh penjuru di Arab, jazirah Arab. Wahai masyarakat Arab, lihatlah di sini ada Al-Amin, Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Allah, ternyata gelar Al-Amin, amanah, berintegritas tinggi Nabi Muhammad itu bukan dari aspek spiritualnya, tapi dimensi sosialnya, kerjanya yang amanah. Maka mengajarkan kepada kita untuk amanah, berintegritas tinggi. Yang terakhir, karena punya 1 jam, biasanya 3 jam, Pak ya.